Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita selalu uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini bangsa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita merasa ketakutan dengan wabah ini. Wabah yang tidak tampak ini menakutkan bagi umat dan bangsa ini. Mereka rela menutup tempat-tempat hiburan. Mereka rela meninggalkan tempat-tempat keramaian untuk menghindari wabah COVID-19 atau yang kita kenal corona ini. Saudara-saudara, ujian, cobaan, atau azab beda tipis, saudara-saudara. Barangkali ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman, tetapi musibah, azab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan uji orang-orang yang beriman itu dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, buah-buahan, dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Allah akan uji mereka dengan rasa takut. Pada hari ini begitu banyaknya dan kekhawatiran kita terhadap virus corona ini merupakan ujian dan rasa takut yang diberikan Allah kepada kita. Banyak rasa takut itu kaum muslimin yang berbahagia. Ada orang yang takut kehilangan hartanya, ada orang yang takut kehilangan jabatan dan pangkatnya. Semua itu akan berlalu. Apapun yang kita dapatkan di permukaan bumi ini, itu hanya titipan sementara yang tidak pernah abadi, saudara-saudara kaum muslimin dirahmati Allah. Pangkat, harta, jabatan, istri, anak, itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguji kita dengan rasa lapar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan. Akibat virus corona ini, berbagai krisis muncul. PHK di mana-mana. Karena apa? Karena pabrik-pabrik mereka tutup. Perusahaan-perusahaan mereka tutup. Dan banyak lagi berbagai cobaan. Akibatnya tentu adalah kelaparan, saudara-saudara sekalian. Kemudian kekurangan harta. Harta akibat krisis ini, maka kuranglah harta manusia, kuranglah harta kita. Karena apa? Karena kita mengalami krisis. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian Allah akan uji dengan kekurangan buah-buahan. Panen gagal, di mana perkebunan kita tanam tidak menghasilkan buah. Selama ini mungkin banyak buah-buahan kita, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut nikmat itu, saudara-saudara sekalian. Allah yang maha besar, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah minta pertolongan. Apapun yang terjadi di permukaan bumi ini tidak terlepas dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan sedikit pun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita selalu tenang, maka kita harus berzikir. Ala tutma'innal qulub, ala bizikrillah tutma'innal qulub. Hanya berzikir dan mengingat Allah lah hati ini akan tentram.
Saudara-saudara, banyak orang melampiaskan kerisauannya ke tempat-tempat lain, ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan. Padahal sangat mudah untuk mengatasi kegalauan ini, ya Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh ketakutan berlebihan terhadap corona ini. Karena apa? Karena ini merupakan ujian, merupakan bisa azab kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu tidak akan pernah terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadapi musibah ini dengan tenang, agar kita tetap tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Demikian tausiah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi wal taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.